Baik, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, izin minta waktunya sebentar untuk wawancara Ibu ya. Ya, boleh Bapak, silakan. Jadi wawancara ini nanti tentang pengambilan keputusan Ibu seorang pemimpin mengambil keputusan untuk menentukan keputusan akhirnya gitu ya. Jadi wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini mungkin Ibu lakukan gitu ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan gitu ya. Atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar gitu. Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu tentang wawancara ini. Mungkin yang pertama tentang identifikasi masalah Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baiklah Bapak ya, saya akan coba menjawabnya. Jadi Izzuddin sendiri, kami selalu mengidentifikasi dilema etika maupun rujukan moral itu melalui beberapa langkah. Yang pertama, misalnya kita harus pahami terlebih dahulu karakteristik baik itu dilema etika maupun rujukan moral yang terjadi di sekolah. Yang kemudian kita analisis dari hasil yang sudah kita dapat, permasalahan itu kita analisis berdasarkan situasi yang terjadi pada saat itu. Kemudian kita timbang dari setiap masalah itu ada beberapa yang mungkin contoh-contoh yang pernah terjadi di sebelumnya, mungkin bisa menjadi referensi kita untuk dapat kita lakukan pengambilan keputusan lebih lanjut. Yang terakhir itu bisa kita libatkan pihak-pihak yang terkait, mungkin misalnya seperti kalau di sekolah itu ada guru kelasnya maupun wakil kesiswaan yang terjadi di sekolah ini. Oke. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan, terutama untuk kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk kasusnya seperti ini, ketika dua permasalahan yang memiliki nilai-nilai yang sama, nilai benar atau salah yang sama, maka kita harus lebih selektif lagi dalam menyelesaikan kasusnya. Misalnya yang pertama, hal yang bisa kita lakukan adalah menggali dulu apa sih informasi yang bisa kita dapatkan dari masalah yang terjadi, agar kita tahu benar salah atau salah benarnya seperti itu. Yang kemudian kita catat dari apa yang sudah kita temukan, kita catat fakta maupun data yang relevan dari kasus yang terjadi. Yang ketiga, kita libatkan guru, ada wakil kesiswaan dan lainnya untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian gunakan pendekatan yang pertama Pak ya, pendekatan berdasarkan bukti agar dapat adil, tidak saling menyalahkan ataupun membenarkan. Dan yang terakhir, ketika kita mengambil keputusan itu haruslah kita berkomunikasi dengan beberapa asas. Yang pertama, kita harus memikirkan keadaan murid, kemudian keadaan semua pihak, dan yang terakhir adalah patuh pada keadilan. Seperti itu untuk yang pengambilan keputusannya. Oke, baik Ibu. Oke, dalam mengambil keputusan itu langkah-langkah apa saja yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah, biasanya langkah yang kami tempuh, yang pertama itu mengkonfirmasi secara langsung kepada pihak yang terkait, terutama misalnya kalau siswa yang memiliki masalah. Setelah kita konfirmasi, kita tanya, kita melakukan pendekatan kepada siswa, kita identifikasi masalah yang dihadapinya. Mungkin kan setiap masalah itu ada faktor pendukungnya atau penyebabnya, itu yang kita harus pahami terlebih dahulu. Yang terakhir, kita kumpulkan informasi kebenarannya baik kepada orang tuanya maupun pihak-pihak yang terkait. Nah, terakhir baru kita dapat mendiskusikan untuk lebih memutuskan keputusan lebih lanjut. Oke, baik Ibu. Hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Hal yang paling efektif itu setelah kita melakukan konfirmasi, kita melakukan diskusi, menimbang mana yang berat pada kebaikannya, itu yang lebih efektif untuk kita ambil keputusan. Ya, jadi masih melalui identifikasi sama melakukan diskusi. Iya, betul sekali. Oke. Dalam mengambil keputusan itu tidak lepas dari tantangan Ibu ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa menurut Ibu yang tantangannya? Pada sekolah swasta umumnya, tantangan yang terbesar yang kita hadapi itu ketika menghadapi wali murid yang memiliki pendapat yang berbeda.
dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang diterapkan di sekolah. Terkadang mereka memiliki argumen yang selalu mereka anggap benar. Nah, itu yang menjadi dilema terbesar kita dalam menghadapi dilema etika yang ada di sekolah. Oke, itu tantangan yang besar ya. Iya, betul Oke. sekali. Apakah Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah itu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, atau langsung menyelesaikannya di tempat atau pada saat itu juga? Nah, kalau untuk di Izudin kita tidak memiliki waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah ini. Namanya masalah ketika kita hadapi maka harus secepatnya kita selesaikan. Tetapi ada beberapa tahapan yang biasanya kita lakukan. Nah, misalnya dalam contoh keterlambatan siswa, itu akan melalui proses pencatatan terlebih dahulu, sudah berulang berapa kali baru pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi tidak memiliki waktu yang khusus ya. Iya. Oke, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mungkin mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang terutama dilema etika ini? Tentu ada, karena di Izudin semuanya selalu melalui proses diskusi dan koordinasi dalam tim. Jadi kalau kasusnya masih dalam tahap ringan, maka akan diselesaikan dalam ranah-ranah pejabat sekolah biasa seperti waka kesiswaan, waka kurikulum. Tetapi apabila kasusnya lebih dari itu yang melibatkan ranah hukum ataupun orang tua wali murid, maka kita akan melaksanakan rapat dewan pimpinan. Nah, di situ akan berkolaborasi dengan pimpinan untuk memutuskan suatu permasalahan. Oke Bu, dari semua hasil cerita kita tadi, apa yang menjadi pembelajaran yang bisa Ibu petik dalam mengambil keputusan ini? Pembelajaran sangat berharga dari kasus dilema etika maupun yang lainnya ya, adalah yang terbesar yang mesti kita tanamkan adalah koordinasi, konfirmasi terlebih dahulu. Karena tidak mungkin seorang siswa ataupun orang lainnya melakukan kesalahan tanpa adanya suatu permasalahan. Jadi kita tidak semerta-merta menetapkan suatu kesalahan bagi mereka tanpa adanya konfirmasi dan mengetahui masalah yang dia hadapi. Selain itu kita juga harus berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Itu sangat memberikan kesan yang berharga untuk kita semua. Oke, Bu. Terima kasih Bu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya izin pamit Ibu ya. Iya, Terima sama-sama, kasih Pak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.